Assalamualaikum warahmatallahi wabarakatuh. Salam lestari, salam satu hobi. Kami dari Bukit Raya Travel Group yang merupakan salah satu tur operator orangutan yang ada di Taman Nasional Tanjung Puting, Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Ini beberapa pertanyaan yang sering dipertanyakan kepada admin kami mengenai tur di Taman Nasional Tanjung Puting. Eh, yang pertama itu jadwal open trip. Untuk jadwal open trip itu 3 hari 2 malam kami adakan setiap hari Jumat berangkat dan selesainya di hari Minggu. Itu selalu berangkat. Terus untuk jadwal open trip sehari yaitu kami buka enggak rutin. Namun biasanya itu kami buka jadwalnya. Cuman kalau buat teman-teman yang ingin update mengenai jadwal open trip sehari di Taman Nasional Tanjung Puting, silakan follow Instagramnya di Tanjung Puting _tourism. Terus harga bagaimana? Yang kedua, harganya bagaimana? Tentunya untuk harga open trip itu berbeda dengan private trip. Kalau untuk open trip kami di harga WNI itu di 2.500.000, sedangkan untuk WNA di 3 juta rupiah. Untuk yang private trip itu teman-teman menyesuaikan jumlah kuotanya, lebih ramai lebih murah ya, lebih ramai semakin murah seperti itu. Apabila teman-teman yang ingin berangkat tim yang lebih dari 6 orang atau 7 orang, itu ya kami sarankan teman-teman ngambil private trip. Terus untuk private trip berdua bagaimana? Untuk harga private trip berdua itu langsung saja ke WhatsApp admin kami ya, seperti itu. Terus yang ketiga yang sering dipertanyakan itu rencana perjalanannya atau rencana turnya bagaimana. Sebenarnya untuk rencana tur di Taman Nasional Tanjung Puting itu open maupun private trip itu hampir sama. Hanya saja bedanya itu untuk private trip itu kami kasih free trekking malam. Untuk open itu nggak ada. Sedikit saya jelaskan mengenai rencana perjalanan tur 3 hari 2 malam untuk open trip. Untuk open trip itu maksimal penjemputan di titik meeting point di Pangkalan Bun, di bandara maupun di hotel Pangkalan Bun itu maksimal jam 12 siang. Kami jemput di titik kumpulnya, langsung kami bawa ke Pelabuhan Kumai yang berada tidak jauh ya, kurang lebih 25 menit dari bandara maupun area kota Pangkalan Bun menuju ke Kecamatan Kumai, Pelabuhan Taman Nasional Tanjung Puting. Sesampainya di pelabuhan ya, sebut saja jam 12 lebih ya maksimalnya, itu kita langsung naik ke klotok dan langsung menuju ke kawasan Taman Nasional Tanjung Puting. Dan untuk sampai di camp atau feeding pertama Tanjung Harapan itu memerlukan waktu 2 jam lebih sedikit. Selama perjalanan itu akan kami berikan sajian berupa makanan siang ya, makan siang yang sudah termasuk dalam paket include tour kamu. Terus sampai di feeding camp atau camp Tanjung Harapan itu kita
trekking. Kita trekking ya sekitar jam 2 siang untuk melihat pemberian makan yang ada di area atau di feeding camp Tanjung Harapan. Nah, selesai feeding camp kita kembali lagi ke Klotok dan menyusuri sungai Sokonyer untuk melihat beberapa jenis hewan yang biasanya sering kita temukan di pinggiran sungai Sokonyer seperti bekantan, monyet, dan bahkan kalau beruntung itu kita juga bisa melihat burung langka ya, bangau hitam, terus buaya dan juga jika beruntung itu ada biasanya orang hutan yang mengambil buah nipah di tepi sungai Sokonyer. Nah, malamnya itu kita memutuskan untuk bersandar di area Kunang-Kunang. Namun untuk area Kunang-Kunang ini kita tidak bisa menjamin pasti ketemu atau pasti dapat kunang-kunang. Kalau dapat kunang-kunang, waduh itu luar biasa karena kalau malam hari itu kunang-kunang banyak sekali di tepi sungai Sokonyer seperti itu. Namun ya untuk kunang-kunang ini ya tergantung juga dari cuaca dan juga tergantung juga dari cahaya bulan ya, cahaya bulan. Jadi kalau bulan terang atau bulan besar itu biasanya kunang-kunang nggak terlalu banyak. Nah, namun kalau bulan kecil atau bulan nggak ada cuaca bagus itu biasanya kunang-kunang banyak. Nah, bersandar di kunang-kunang. Nah, keesokan harinya di hari kedua ya, di hari kedua itu kita sepagi mungkin untuk bisa bangun. Nah, biasanya di pagi hari itu banyak suara-suara burung, suara jantan orangutan, suara bekantan enggang yang bisa kita dengar dari klotok kita. Nah, langsung kita menuju ke Camp 2 Pondok Tangguh setelah sarapan pagi dan kita melakukan trekking lagi untuk melihat pemberian makan orangutan di Camp Tangguh pada pukul 9 pagi. Selesai di feeding camp Pondok Tangguh itu kita langsung melanjutkan perjalanan klotok menyusuri sungai Sokonyer ke hulunya lagi, sampailah di titik camp pertama dan terakhir dan tertua di Taman Nasional Tanjung Puting, yaitu Camp Likay ya, yang mana camp tersebut bisa kita kunjungi di jam 1 siang karena pemberian makan orangutan di Camp Likay itu di jam 1 siang. Nah, biasanya kalau kita datang lebih awal sebelum jam 1 siang itu kita bisa mengunjungi museum orangutan yang ada di Camp Likay dan juga ada beberapa pusat informasi yang bisa kita temui di Camp Likay. Nah, setelah Camp Likay kita kembali lagi ke Klotok ya, kembali ke Klotok dan menentukan tujuan kita untuk bermalam di malam kedua. Nah, biasanya untuk malam kedua itu kita menyesuaikan penerbangan dari wisatawan. Nah, biasanya kalau wisatawan private dan penerbangannya sore itu kita bermalamnya lebih agak jauh ke dalam. Nah, tapi kalau penerbangannya pagi ya, penerbangannya pagi itu kita kembali bermalam di tempat malam pertama, itu biasanya di hutan nipah ya, hutan kunang-kunang itu di situ. Nah, untuk open trip itu kita pasti bermalam di tempat yang sama. Malam pertama camp di Tanjung Harapan, malam keduanya juga di camp Tanjung Harapan. Terus selesai trip di hari ketiga itu jam 9 pagi dan di hari ketiga itu kita hanya menyajikan sarapan pagi. Selesai trip kami akan mengantarkan wisatawan lagi ke titik kumpul di mana titik yang sudah kita
bicarakan sebelumnya seperti itu. Nah, terus pertanyaan yang keempat ya, yang sering juga dipertanyakan, untuk datang ke Pangkalan Bun melalui jalur apa aja? Nah, untuk datang ke Pangkalan Bun yaitu bisa kita akses tergantung lokasi kamu ya. Nah, kalau untuk udara, untuk saat ini baru ada 3 penerbangan langsung yang ke Pangkalan Bun, ke PKM ya, Pangkalan Bun, yaitu dari Jakarta. Dari Jakarta itu ada penerbangan jam 5 pagi yang tibanya jam 7 pagi di Pangkalan Bun. Terus dari Semarang yang tiba di Pangkalan Bun itu jam 10.30, dan dari Surabaya yang tiba di Pangkalan Bun itu jam 2:10 sore seperti itu. Nah, itu penerbangan rute langsung untuk datang ke Pangkalan Bun seperti itu. Nah, untuk rute lautnya itu teman-teman bisa kunjungi Pelni ya, karena jadwal Pelni ke Pangkalan Bun itu tidak setiap hari ada ya. Bisa teman-teman kunjungi atau nanti bisa teman-teman cek di link yang ada di deskripsi video kali ini. Nah, terus kalau untuk jalur daratnya, kalau dari Kaltim, dari Kalteng, dari Kalbar bagaimana? Ya ada juga ya, ada juga jalur akses Damri ataupun bis-bis swasta dari provinsi tetangga, dari Kaltim, dari Kalteng, dari Kalbar itu ada ya. Nah, kalau untuk dari Kalbar sendiri hanya ada Damri. Kalau dari Samarinda, dari Palangka itu ada beberapa bis yang bisa teman-teman gunakan. Ada Damri, ada ini, atau nanti saya sebutkan di deskripsi ya, dan juga saya sebutkan beberapa kontak bis yang dari Palangka, dari Banjarmasin, terus dari Pontianak yang bisa teman-teman hubungi apabila teman-teman yang berada di provinsi tetangga ya, yang ingin datang ke Pangkalan Bun seperti itu. Nah, terus kelima yang sering lagi ditanyakan oleh wisatawan yang ingin datang ke Pangkalan Bun itu musim terbaik kapan? Nah, sebagai tour operator yang memang jualan di sini di Taman Nasional Tanjung Puting, kalau ditanya musim terbaik ya saya jawab sepanjang tahun untuk di Tanjung Puting itu terbaik ya. Hanya saja catatan kecil dari kami ya, apabila teman-teman menghindarkan keramaian itu jangan ambil di bulan 6, 7, 8, 9. Karena di bulan tersebut biasanya itu turis mancanegara yang banyak berkunjung ke Tanjung Puting. Dan juga apabila teman-teman datang di bulan tersebut, teman-teman harus booking kapal atau booking tour itu jauh hari seperti itu. Karena untuk bule WNA, turis asing itu biasanya mereka ingin liburan tahun depan di bulan 6 sampai 9 itu bookingnya tahun ini, akhir tahun ini seperti itu. Jadi ya kalau kamu ingin liburan di bulan 6 sampai 9 itu saran kami booking lebih awal. Nah, terus untuk menghindarkan musim hujan. Kadang sulit diprediksi ya. Untuk tahun ini kemarau cukup panjang. Kalau tahun lalu 2022 di bulan 8, 7 itu sempat banjir. Sedangkan di 2023 7, 8, 9 kemarau panjang. Bahkan di bulan 10 ini sungai masih surut sekali untuk di Sungai Sukonyer. Jadi kapal-kapal besar belum bisa langsung ke Kemlike seperti itu. Nah, terus yang sering ditanyakan lagi, berapa banyak
peserta maksimal untuk open trip. Nah, untuk open trip maksimal kami isi di 12 peserta. Seperti itu ya, 12 peserta. Nah, minimalnya berapa? Nggak ada minimal, seperti itu. Nah, terus yang ketujuh yang sering ditanyakan perihal wisata di Tanjung Puting, aman nggak untuk bawa anak kecil? Sejauh ini pengalaman kami untuk bawa anak kecil, kami pernah membawa anak kecil umur 3 tahun, 2 tahun setengah, bahkan masih belum bisa jalan waktu itu juga kami bawa, dan itu aman ya, itu aman. Hanya saja yang memang bikin kita ribet itu apabila si anak kecil agak rewel, sering nangis-nangis. Nah, tapi kalau udah umur 3 tahun biasanya sudah mengerti, jadi nyaman atau enak buat dibawa. Nah, oke. Nah, mungkin cukup sekian ya mengenai seputar pertanyaan yang sering ditanyakan kepada kami mengenai tur Taman Nasional Tanjung Puting atau tur orang hutan di Tanjung Puting. Apabila ada yang ingin ditanyakan lagi, nanti tinggalkan jejak di kolom komentar, akan kami balas. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, salam satu lebih.